Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Faradisa. Saya dari kelas 1B Program Studi Hukum Keluarga Islam. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Studi Hukum Islam. Baiklah, di sini saya akan membawakan dua pembahasan. Yang pertama tentang pembuat, subjek, dan objek hukum Islam, dan yang kedua tentang ra'yu atau ijtihad. Yang pertama, pembuat hukum Islam. Pembuat hukum Islam ialah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hal tersebut dikarenakan yang hanya Allah lah yang memiliki kemampuan otoritas absolut, atau lebih sederhananya hanya Allah lah yang memiliki kemampuan mutlak untuk menentukan hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 57 yang berbunyi inil hukmu illa lillah, yang artinya yang menetapkan hukum hanya Allah yang berhak. Kemudian hukum tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Disinilah para Nabi Muhammad muncul, yaitu ada 3 peran. Yang pertama sebagai mubaligh, yaitu penyampai hukum; yang kedua mubayyin, penjelas hukum; dan yang ketiga mujtahid, sebagai pemutus perkara jika tidak ada nas yang tertulis secara rinci atau eksplisit di dalam Al-Quran. Setelah hukum tersebut disampaikan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat manusia, yang dimana umat manusia memahaminya dengan akal. Disinilah peran akal dalam hukum Islam memiliki beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ulama, yaitu terdiri dari 3 pendapat. Yang pertama, Mu'tazilah yaitu yang dimana akal bisa membedakan yang mana yang baik dan buruk tanpa berpedoman kepada wahyu. Contohnya membedakan yang mana kebaikan, keadilan, dan kezaliman. Dan yang kedua Asy'ariyah itulah suatu perkara yang dipandang baik atau buruk sesuai wahyu. Jika sebuah wahyu mengatakan perkara tersebut baik, diperintah, berarti hal tersebut baik. Jika perkara tersebut dilarang, berarti hal itu buruk. Dan yang ketiga adalah Maturidiyah, yaitu yang dimana akal bisa membedakan yang mana yang baik dan yang buruk, namun tetap berpedoman kepada Al-Quran. Nah, adapun subjek atau yang wajib melakukan hukum Islam, yaitu umat manusia yang telah mukallaf. Mukallaf di sini berarti telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama baligh, yang kedua berakal, dan yang ketiga itu memiliki kecakapan hukum atau ahliyah. Kecakapan hukum atau ahliyah ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ahliyah al-wujub, yaitu kecakapan hukum dalam menerima hak dan kewajiban. Dan yang kedua kecakapan hukum yaitu ahliyah al-ada, yaitu kecakapan hukum bertindak hukum, kecakapan hukum dalam bertindak. Kemudian objek hukum atau yang menjadi sasaran hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mukallaf. Dan adapun perkaranya telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama perkara tersebut diketahui tata cara pelaksanaannya. Yang kedua, perkara tersebut diyakini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga di dalam kemampuan batas manusia. Dan adapun penghalang kecakapan hukum, yaitu ada 2. Yang pertama kodrati, seperti gila, tidur; dan yang kedua non kodrati, seperti mabuk, terpaksa, atau tidak tahu akan perkara tersebut. Jadi lebih simpelnya bahwasanya hukum Islam itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjelaskan kepada manusia, kemudian manusia memahaminya dengan akal, lalu manusia mengimplementasikannya kepada kehidupan sehari-hari dengan ketentuan syarat yang berlaku.
Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang ra'yu atau ijtihad. Ra'yu atau ijtihad ialah menurut bahasa ialah pendapat. Namun jika kita pahami lebih dalam lagi maknanya, ra'yu atau ijtihad merupakan salah satu solusi yang sangat berguna sesuai dengan zaman, yang dimana menurut perkembangan zaman sekarang banyak sekali perkara-perkara yang dimana perkara tersebut tidak dijelaskan secara terperinci di dalam dalil maupun hadis. Nah, ra'yu dan ijtihad itulah gunanya untuk memutuskan perkara-perkara tersebut. Ra'yu dan ijtihad ini tetap, walaupun pendapat yang menggunakan logika atau akal pikiran, itu merupakan dari pendapat-pendapat ulama yang tetap dan tidak luput dari pedoman kepada Al-Quran atau dalil-dalil yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.